Oke, dilanjut ke kisi-kisi berikutnya, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bilangan berakar ya. Kisi-kisi ini cukup banyak keluarnya. Jadi kisi-kisinya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar. Nah, ini contoh soal yang berbentuk pangkat, ini operasi akar, ini juga akar, gitu ya. Nah, jadi tahun 2014 keluarnya cukup banyak. Jadi lumayan ya, diharapkan jangan sampai tidak bisa, dan ini mudah. Tidak berusaha kasih teori, langsung ke praktek saja ya, gitu. Begini, kalau bilangan berpangkat pecahan, caranya menghitung adalah, misal begini, ini ada 81 dipangkat dengan 3 per 4. Nah, caranya 81 itu kamu rubah menjadi bilangan yang berpangkat. Tetapi pangkatnya jangan sembarang. Pangkatnya harus habis dibagi 4, ya, gitu. Jadi 81 itu kan bisa kamu tulis sebagai 9 pangkat 2. Bisa juga sebagai 3 pangkat 4. Nah, kalau 2 dibagi 4 itu kan nggak bisa. Maka jangan 9 pangkat 2, tapi 3 pangkat 4. Ya, itu nggak harus 4. Yang penting habis dibagi 4 jika ada. Contoh lagi yang lain. Misalnya 64 dipangkat. Nah, pangkat berapa? Ya, di pangkatnya misalnya adalah 2 per 3. Nah, maka 64 dibikin bilangan yang berpangkat habis dibagi 3. Nah, terus berapa? 81 sendiri itu kan 8 pangkat 2 bisa. Bisa juga 4 pangkat 3. Bisa juga 2 pangkat 6. Nah, ini semuanya sama. Tetapi, karena yang ditanya adalah di pangkat per 3, maka jangan dibikin 8 pangkat 2, 64-nya. Tapi dibikin 4 pangkat 3 boleh, 2 pangkat 6 juga boleh. Ya, yang penting ini dibagi 3. Kecuali kalau 64 di pangkat berapa? Misalnya, berapa ya? Ya, setengah. Nah, ya sudah. Ini 4. 8 pangkat 2 ya gitu. Atau boleh misalkan 6 pangkat 64 di pangkat berapa ya? Di pangkat 3 per 2. Ya boleh ini di 64-nya dibikin 8 pangkat 2 boleh, 2 pangkat 6 juga boleh. Yang penting pangkatnya habis dibagi 2 gitu ya. Itu sekedar contoh saja ya. Ini saya hapus lagi. Jadi lihat pangkatnya kalau pecahan. Kalau pangkatnya per berapa? Nah, kalau pangkatnya per 3 bikin menjadi bilangan berpangkat habis dibagi 3. Kalau per 4 bikin bilangan habis dibagi 4. Nah, ini 81 pangkatnya 3 per 4. Per 4 pangkatnya. Maka dibikin bilangan yang pangkatnya habis dibagi 4. Maka 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, terus sifatnya apa lagi? Kalau bilangan berpangkat dipangkat lagi, maka pangkatnya dia akan dikalikan. Nah, ini 3 per 4. Nah, itu sebabnya kenapa tadi pangkatnya usahakan yang habis dibagi pernya. Biar apa? Ketika dikalikan jadi bulat. Sehingga apa? Kan ini coret. Beda apa? 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3? 9. Iya, bener 9. Iya, 9 nggak salah. Wong ini jumlah angkanya 9 kan ya. Ya 27 lah. Jangan 9-nya itu 27. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Ini jadi gitu mudah kan ya. Nah, kalau ini operasi akar bagaimana? Gampang. Ini akar langsung aja pembagian sifat akar ya. Akar 60 dibagi dengan akar 5. Biasakan pakai per ya itu. Nah, kalau sama-sama akar sifatnya apa? Ini akarnya bisa digabung menjadi 60 dibagi dengan 5. Itu ya, boleh. Syaratnya ini bilangan tunggal ya gitu. Nah, jadi akar 60 bagi akar 5 sama dengan akar dari 60 dibagi 5. Digabung aja ya itu. Nah, ini boleh. Perkalian juga berlaku, digabung aja. Pembagian juga berlaku. Yang tidak berlaku adalah kalau penjumlahan dan pengurangan itu jangan digabung, nggak boleh ya gitu. Kecuali lain ya itu. Nah, ini coba 60 bagi 5 berapa? 12 ya. Akar 12. Nggak ada kan jawabannya ya? Artinya disederhanakan lagi. Akar 12 bikin menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya punya akar. Nah, berapa? 12 kan boleh 6 kali 2. Boleh juga 4 kali 3. Cuma kalau 6 sama 2, dua-duanya kan nggak ada akarnya. Jangan dipakai. Gunakan berarti apa? 4 sama 3. Kenapa? 4-nya ada akarnya. Nah, gitu ya. Kita hapus dulu ya. Itu. Nah, ini kalau mau dipanjangin lagi boleh. Sifatnya akar. Kalau perkalian dan pembagian bisa digabung, bisa juga dipisah. Sehingga apa nih? Akar 4 dikalikan dengan akar 3. Akarnya 4 berapa? 2. Akarnya 3 nggak ada. Nah, sudah berarti 2 akar 3. Nah, gitu ya. Mudah bukan? Mudah. Coba lanjut ya. Sekarang ini judulnya adalah merasionalkan penyebut ya, gitu. Caranya gampang.
Ini 2 per akar 3. Merasakan penyebut, caranya dia akan kalikan. Ingat ya itu. Pecahan nilainya nggak berubah ketika atas dengan bawah dikalikan dengan sesuatu yang sama ya, sesuatu ya itu. Sesuatu yang sama. Nah, tapi jangan asal sama. Ya boleh sih dikali 7 kali 7 boleh, tapi kan nggak merasakan penyebut. Nah, rasional itu apa? Tidak mengandung tanda akar, gampangannya begitulah gitu. Ya sederhananya sebenarnya sih tidak begitu sih, gitu ya. Yang penting kalau ada tanda akar, hilangkan akarnya. Ya gitu. Caranya apa? Akar 3 kan hilang kalau dikalikan dengan akar 3. Ingat perkalian ya, itu. Ini akar 3. Jadinya apa? Ya sudah, atas kali atas, bawah kali bawah. Ingat atas dengan bawah harus sama ya pengalinya. Kenapa harus sama? Kan kalau ini sama nilainya satu. Tapi jangan sampai mentang-mentang ini satu terus kamu coret balik lagi semula. Nah, percuma, yang atas masalah gitu ya. Nah ini ya, ada sama atas berarti 2 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9 kan dikalikan dalam sama dalam. Akar 9 berapa? 3. Atau kalau akar dalamnya sama dikalikan akarnya hilangin aja gitu. Sudah selesai nih. Nah, jawabannya apa? Nah, 2 akar 3 per 3. Mana, ini ya. Gitu. Itu, oke, mudah bukan?